Halo, Selamat sore. selamat sore Selamat sore. semuanya. Coba kita cek-cek dulu semua udah oke Apa belum. kabar teman-teman? Semoga hari ini sinyal lancar. Sinyal Semoga udah semuanya oke. sehat. Ntar, Bluetooth nih mesti dimatiin nih. Ya. Apa kabar semuanya? Ket. Yoce. Oh ini kebaca nih dari Bogor, Sugeng 8899. Pak Purwito, Mimin Kartika, Yuli Entuan, Pak Pur Semarang sudah bergabung. Luar biasa. Sore Mbak Yuli, Wah, Joyce Dr. Wantre juga Joyce. sudah gabung. 21 Thank orang you. sudah kumpul. Semoga sinyal kali lancar. Sore ini Ya, kita mau ngobrol sama Pak Panji dan Bu Bu Ari. Ari dari Palangkaraya. Yang adalah papa mamanya Bobby. dan Dada. Ya, papa mamanya Bobby dan Dada. Mudah-mudahan lancar hari ini. Apa kabar Ha-ha. teman-teman semua? Jangan lupa daftar N1 Connect cepetan Ya, karena tempatnya terbatas tuh. jangan sampai BBS teman-teman online. mau daftar terus kuotanya udah habis. Wah, sayang banget tuh. Oh Jadi ya, suara cepet-cepet. gimana hari ini suara? Kedengeran bagus nggak di sana? Jelas nggak? Eh, Turun dia, ketarik-tarik. bentar. Ya. Bu Devi mau cerita apa hari ini? Udah bilang kakak aja. Oh, halo Pak Herman dari Palangkaraya. Kita nyapa-nyapa dulu nih. Rambut saya udah panjang. Teman-teman kalau ada yang punya rekomen apa namanya tuh? Potong rambut online, Gimana caranya coba? coba tolong rekomen. Makanya saya tanya. Ya. Tolong rekomen ya, gimana potong rambut online. Soalnya ini udah rambut udah gondrong, Tapi nggak apa-apa, keren kok udah gondrong. mulai memutih. Sekali-sekali rambutnya rada panjangan. Iya, tapi ini kurang keren kalau musisi sininya ditipisin, sini dinaikin. Halo, cerita si Ompa. Om Apa Pa. kabar? Ada Pak Henrico Skedong nih, kita juga mesti undang nih dari Momere nih. Iya, Ya, rajin rajin ya, dia nanti mah kita lihat terus. mudah-mudahan beliau mau nanti Nah, kita ini Bu Ari udah. kita undang. Heeh. Nah, ini Bu Ari kayaknya udah on ya. Yuk kita Oke, coba. coba undang ya, semoga lancar. Langkaraya. Wah, dari Mbak juga jelas suaranya tuh. Aku habis keramas nih tadi rambutnya Heeh. masih Wah, berantakan banget. kursinya kosong atau nggak kelihatan? Tararat. Wah, Ya, halo Bu Ari, Pak ada Panji. sulapnya. Halo, Halo, sore. kedengeran suara kami Bu jelas? Sore apa? Pak Panji apa kabar? Good. Good, all Oh, good. Seneng banget ya lihat Bu semangatnya. Ari makin muda aja nih di rumah aja. Di rumah aja. Iya, jadi makin muda, Bu. Kedengeran nggak? Mungkin majuan kali. Ada. Ibu kedengeran suara saya? Nah, tadi ulangi, Devi bilang apa tadi? Iya. Nah, makin cantik. Nggak denger ya? Bu Ari, makin muda, makin cantik kelihatannya. Kedengeran? Putus, putus. Mungkin kalau bisa HP-nya deketan, Bu. Boleh nggak HP-nya deketan? Biar suara Bu Ari kedengeran di sini agak putus-putus. Nah, ya, jelas Ya, ya. udah. Bajunya kembaran, kata Bu Putu. Udah? Nah, Coba Bu Ari, cerita dulu Bu Ari. Bu Ari sama Pak Panji sebelum MW pekerjaannya apa? Sebelum MW apa? Konsen mah itu Ini suaranya ini ya, pakai Bluetooth ya? Iya, masih diperbaiki. Nah, kalau nah pakai itu Bluetooth itu mic-nya nggak di handphone, mic-nya pindah ke Bluetooth tuh. Mungkin speaker Bluetooth-nya dideketin. Oke, Ya, sudah udah. bagus.
Ya, sip. Karena tadi suara Bobby jelas, suara Bu Ari jauh. Sekarang udah jelas. Coba lagi Bu. Coba Bu Ari cerita, Bu. Nggak kedengeran Bu Ari suaranya. Bu Ari belum ngomong. Bu Ari belum mulai dulu. Nggak apa-apa, siap-siap dulu. Ini kita masih bersama Pak Panji, Bu Ari, dan Bobby yang sedang mempersiapkan di sana. Kalau pakai speaker Bluetooth itu mikrofonnya artinya pindah ke speakernya, ke Bluetoothnya. Jadi speaker Bluetoothnya jangan jauh-jauh, karena suara Bu Ari nggak kedengeran. Sip ya. Ya. Coba Bu Ari sama Pak Panji atau Pak Panji cerita sebelum MW apa kerjaan atau profesi Pak Panji dan Bu Ari. PNS di mana Pak? Iya, aduh nggak kedengeran lagi Pak suaranya Bu. Putus-putus. Boleh nggak dibilang Bobby nggak usah pakai Bluetooth, biar langsung ke HP aja. Suara Bu Ari dan Pak Panji nggak kedengeran. Ya, Pak. Ya, sekarang Ya. kalau pendek sih kedengeran. Coba cerita Cerita. lagi Bu Ari, cerita deh yang panjang. Atau lagi Nah, itu makin Bagus. jelas tuh, makin dekat makin jelas. Nggak kedengeran Bu, karena pakai Bluetooth. Bobby kalau denger aku, Bluetoothnya dicabut aja boleh nggak? Nggak usah pakai Bluetooth. Jadi pakai HP punya, Oke aja. pakai HP punya speaker Speaker. sama mikrofon. Sudah nih. Sudah? Coba, Ya, Bu. coba Bu Ari cerita. Sudah bisa? Nah, coba Bu Ari. Ya, Bu Ari cerita Bu. Sebelum kami nyampe itu ceritanya kan kalau Pak Panji udah duluan pensiun, udah tahun dia duluan dari pensiun dari PNS. Kemudian Saya pensiunnya baru tahun ini, baru 1 tahun, hampir 1 tahun lah, 10 bulan ya, udah pensiun juga dari PNS. PNS-nya di mana Bu? Boleh cerita nggak? Pak Panji awalnya di mana? Kalau Pak Panji itu PNS-nya di Pemda, di Pemda lah, pemerintah daerah ini. Pindah-pindah sih, suka pindah dari provinsi, pindah ke kabupaten, terus pindah lagi, ya ke sana kemari lah dipindahkan, gitu ya, minta pindah dan kadang dipindahkan antar kabupaten. Gitu. Semua di Kalimantan Tengah ya? Semua di Kalimantan Tengah. Iya, di Kalimantan Tengah semua. Kalau Bu Ari, PNS-nya di apa Bu? Di tengah. Kalau saya sendiri, memang setiap kalau ada jabatan itu kan suka dipindah-pindah juga tuh. Jadi yang terakhir sebelum saya nge-MW ini kerjanya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah di provinsi. Itu sampai pensiun terakhir kemarin pensiunnya di situ. Walaupun sebelumnya juga kesana kemari, sempat di Dinas Pendidikan Provinsi 25 tahun. Terus di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PU 8 tahun, masuk 8 tahun saya di situ. Cuman saya bukan orang teknik, jadi kurang happy juga di situ. Syukurlah saya juga keluar dari situ kan, bisa pindah ke tempat yang lebih ke basic pendidikan saya gitu. Sebelumnya pernah bisnis Pak Panji sama Bu Ari sebelum MW? Pernah ikut bisnis nggak? Enggak juga. Enggak begitulah, sekedar gitu-gitu aja Ya. Panjinya. Ya. Siapa ya? Boleh cerita Pak Panji? Cuman bisnis yang gimana Pak? Iya. Apa? Usaha apa? Oh, nggak ada. Enggak ada Pak. Nggak ada. Murni. Kalau Pak Panji ini murni, dia murni PNS. Iya.
Kenapa sih Pak Panji sama Bu Ari masih Hmm. mau ikut MW? Iya. Kan udah usahanya senior usianya. Ya Pak, pecah-pecah Pak suaranya Bu Ari gimana? sama Pak Panji, kenapa masih mau ikut MW? Kan usianya udah senior, udah Ya. alasannya apa? Iya, iya Pak. Pertama saya bersyukur ya ke Tuhan karena eh, bisa bekerja di MW ini. Awalnya kan tadinya awal MW itu saya diperkenalkan sama ini, tiba-tiba kan suatu hari gitu ada dokter Putu ke rumah. Nah, itu cerita awalnya. Waktu itu sih saya nggak terlalu tertarik awal-awalnya. Juga belum pensiun kan. Cuman saya pikir saya ditawarkan gitu, cuek-cuek aja saya sama dokter Putu, dijelasin juga kan, itu kan sistem yang belum yang bulat-bulat itu Pak. Jadi saya nggak ngerti juga kok banyak gitu kertasnya kan bolak-balik gitu kan. Oh saya nggak ngerti. Kalau saya orangnya suka jual-jualan sebenarnya, suka jual-jualan jadi nggak ngerti yang bisnis yang ada seperti itu nggak ngerti saya. Apa sama dokter itu awalnya itu kan saya sambil dasteran juga sore-sore pas maghrib itu beliau datang ke rumah. Terus dijelasin sedikit, dipaksa lagi minta sini KTP-nya udah nggak usah banyak ngomong. Terus Gitu sama dokter Putu. Sini udah aja Bu Ari sini. KTP-nya sini mana KTP-nya? Udah nanti ngerti sendiri katanya gitu kan awalnya. Udahlah saya ngikut aja akhirnya. Padahal hampir nggak saya keluarkan ya KTP dari dalam dompet. Terus saya pikir dipaksa-paksa, ya udahlah ini dipaksa apa? Itu pikir dipaksa gitu. Padahal kan saya walaupun tahu MW itu awalnya tahu aja MW itu barangnya bagus itu udah tahu lama. Karena pernah beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan sekitar tahun 98 itu saya sebenarnya udah make MW, ada teman dari Balikpapan gitu kan waktu itu suruh jual-jualan. Jadi kita disuruh jual-jualan gitu, nggak ngerti, nggak ada dikasih tahu MW itu seperti ini, ada bisnisnya gitu, nggak pernah dikasih tahu. Cuman datang paket lewat kantor pos, kan zaman itu kan nggak ada handphone, nggak ada ini kan, kami kan nggak punya gitu. Pada tahun itu masih yang barangnya lewat kantor pos gitu. Dikasih uang juga lewat kantor pos, dapat wesel gitu kan, aku dikasih uang. Cuma ya cuman gitu-gitu, terus beberapa lama gitu kan hilang gitu, orangnya juga nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu lagi apa ya, mungkin masih di Balikpapan lah Ibu Ida ya waktu itu teman saya. Nah itu datanglah dokter Putu, cuman belum juga, masih belum paham, awal-awalnya belum paham. Terus mulai pahamnya kapan Bu? Mulai pahamnya? Mulai pahamnya itu begitu saya dipaksa juga ikut LS gitu kan, ikut LS itu leadership seminar di Surabaya, itu pun dipaksa juga sama dokter Putu kan. Dengan terpaksa juga saya pas ikut pulang LS itu saya itu kaget di LS itu. Saya pikir seminar itu seperti apa, saya pikir kan seminar kok ada bisnis, ada pakai seminar saya pikir kan. Saya memang sama sekali belum ada pengalaman, nol sekali ya pengalaman yang gitu-gitu. Taunya kan biasa bisnis itu cuma jual-jualan aku. Kemudian begitu habis leadership seminar, di sana waktu leadership waktu LS itu aku kaget dengan apa yang aku saksikan gitu kan. Oh kok seminarnya gini ya, kayak aku mendapatkan suatu energi yang positif gitu. Jadi di situ aku kaget juga. Oh terus di situ kulihat tua dari aku juga ada, terus yang seusia aku juga ada. Nah disitulah aku termotivasi. Kalau mereka itu bisa, aku berpikirnya langsung gitu. Waktu itu kan Pak Panji nggak ikut, aku aja yang ikut LS. Aku pikir kalau orang-orang yang setua itu aja semangatnya seperti itu, aku pikir.
Terus yang seumur aku juga begitu bisa melakukan ini, kenapa aku nggak coba? Kan kenapa aku nggak coba mau belajar gitu. Nah dari kurang LS itu aku yang belajar lah mulai. Gila-gilaan. Jadi, Iya. terus ada yang bulat-bulat itu, akhirnya ada yang bulat-bulat itu kan. Nah yang bulat-bulat itu sistem, terus datang dokter Putu kan setelah LS itu kan, ini kata dokter Putu, ini ada cara baru katanya gitu kan. Ini saya dapat dari upline katanya gitu kan. Ada cara bulat, ada cara baru, terus dijelasin itu yang bulat-bulat itu. Nah di situ aku mulai ngerti. Kalau sebelumnya itu kan aku sudah habis LS itu kan mulai aku nih semangat menjelaskan, pergilah kemana aja pokoknya jalan ya sama teman-teman. Cuman sistem yang ini yang berapa lembar gitu kan banyak, terus pakai laptop gitu kan ditayangkan, itu agak aneh gitu rasanya. Mempresentasikan orang juga aneh bagi mereka gitu. Pokoknya mereka nggak nyambung gitu, terlalu canggih mungkin ya, terus terlalu banyak lembarannya apa gitu, bolak-balik gitu. Nah ketika masuk yang sistem yang bulat-bulat model baru itu yang sampai sekarang dipakai itu, wah itu disitulah mulai bagus lah gitu, bisa nyambung banyak. Iya, presentasinya ya dengan cara yang baru. Iya, lebih sederhana kan. Saya dengar waktu mau ke leadership seminar pertama katanya Bu Ari nggak punya uang untuk berangkat atau gimana gitu, benar? Gimana Pak? Waktu leadership seminar pertama katanya Bu Ari sempat nggak punya uang untuk ke datang leadership seminar. Wah. Boleh cerita Bu? Iya, Ya, gimana Pak. tuh ceritanya? Aduh. Kalau Pak Panji inget ya. Atau Pak Panji yang mau cerita? ya Jual apa Pak? jual kalung. Jual kalung. Gimana ceritanya Bu? Jadi memang Pak, saya kan nggak punya uang tuh. Saya dipaksa sama dokter Putu, sama Pak Herman. Waktu awal mereka memaksa itu kan juga agak jengkel juga saya tuh awal-awal. Bisa nih kok orang bisa maksa saya LS gitu terus. Apa yang dipunya katanya gitu. Kan namanya PNS itu kan Pak, kalau kita apa ya namanya PNS-nya murni gitu kan, yang nggak ada lah terlalu uang itu kan paling habis buat makan ya kan, biaya hidup, terus utang juga, pinjam bank, dipotong bank gitu kan, gaji kita kan ya di sekolahin terus lah itu SKS. Jadi nggak ada lah yang tabungan yang lebih itu, nggak ada. Misalnya bikin rumah gitu bertahap kayak rumah tumbuh gitu kan, bertahap, sekolahkan lagi SK-nya, potong gaji ya seperti itu, seperti itu. Jadi pas ketika dokter Putu ngajak LS, apa yang dipunya katanya gitu, ada tabungan nggak? Ya nggak ada lah, nggak ada lah dok, habis bilang gitu. Terus apa yang dipunya katanya gitu. Sebenarnya saya tuh malu lama loh, saya tuh baru saya kasih tahu kalau saya tuh jual kalung itu sebenarnya saya sembunyiin itu. Baru lama-lama kan nggak bisa aku tahan tuh bahwa aku tuh benar jual kalung itu. Awalnya waktu berangkat itu aku diamkan aja, nggak aku kasih tahu kalau aku jual kalung kan, terus hilang ceritanya. Pokoknya penting dapat pergi gitu. Padahal itu aku jual kalung gitu. Jadi nekat aja, dipaksa-paksa. Terus kupikir aduh nih sayang kalung kan satu-satunya itu ya. Terus dia bilang, dokter Putu bilang kalau kamu kalungnya cuma di leher aja, katanya, terus jadi apa 10 tahun lagi gitu. Kan nggak jadi apa-apa tuh nanti. Tapi kalau pergi jual aja katanya, saya jaminnya. Pokoknya dokter Putu itu hebat orangnya. Kalau memaksa itu. Tapi kalau sekarang nyesel nggak Bu Ari sampai jual kalung, sampai dipaksa datang leadership seminar? Oh, Pak Panji bilang nggak menyesal ya. Kenapa nggak menyesal Pak? Kenapa nggak? Nyaut dia enggak. Kenapa nggak menyesal Pak? Enggak nyesal.
Malahan aku bersyukur sempat dipaksa seperti itu. Coba nggak dipaksa, Iya, mungkin aku tidak seperti sekarang ini yang nggak kemana-mana gitu. Untung aja aku tuh ngikut aja, dipaksa itu kalah aku pikir. Kan dipaksa. Terus aku selalu kalau ingat aku jual kalung itu pasti aku ingat, aduh, coba aku dulu tuh nggak jual kalung tuh dipaksa. Pasti aku tuh nggak kayak sekarang lah, istilahnya punya bisnis, sudah pensiun begini ya, ada passive income-nya gitu kan. Nah di situ aku tuh memang bersyukur lah dipaksa dan aku nurut gitu. Dipaksanya itu, wah ke ini sampai kekeh Iya, iya, gitu iya. kan Mas. Iya benar juga ya. Memang benar memang itu. Untuk berhasil kan katanya perlu dipaksa untuk berhasil. Iya. Kalau itu gagal otomatis Betul. gitu ya. Tapi bener loh. Iya. Kalung di leher 10 tahun ya tetap aja begitu nggak jadi Iya, itu apa-apa. benar. Bener itu dokter Putu. Lehernya tetap sama, kalungnya Iya. tetap sama ya. Iya. Terus sekarang udah berhasil jadi Ruby, udah pernah jalan-jalan kemana aja dari MW Bu? Korea ya? Dan Dubai. Dubai. Wah, Korea. Ya, boleh cerita nggak mungkin? Korea. Nah, Pak Panji cerita kali, gimana, seneng nggak di Korea? Bali. Pertama ke Bali. Pertama ke Oh, Bali. ke Bali. Ya. Wah, Hmm, lumayan. hmm. Terus Nyari-nyari. Korea? Korea? Korea. Korea juga saya belum pernah melihat salju. Wes. Langsung sampai di sana melihat salju. Wow. Selempah langsung makan. Wow. Bukan main. Papan ski. Oh, Pak Panji. Main ski juga Pak Panji ya? biar cuman gayanya aja. Daripada nggak pernah sama sekali ya Bu ya? Ya, Iya. daripada pernah. Seneng ya Pak pegang salju? Seumur hidup nggak pernah lihat Baru salju. pertama di Korea. Baru pernah itu. Wah, luar biasa. Wah. Tuh. Suara saya terputus-putus. Enggak, bagus. Enggak, Suara Enggak, bagus. Oke, bagus. Gagah Pak Panji suaranya. Ya. Terus Dubai gimana? Aku bilang Ya, sama boleh, dia, Oh, kalau di Dubai, wah, luar biasa. Hutan-hutannya semua boleh. Gurun. 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 Iya, itu lampu semua. Lampu, waduh. Dubai hebat. Iya. Memang orang kaya. terus apa? Gratis. Gratis dari MBI. Makanannya enak nggak Pak Panji? Makanan? Oh, makanannya sudah. Makanannya enak. Semua dicoba sama Semua dia. dicoba. Sering ku tahan dia. Jangan Pak, dengan makan itu kamu stroke nanti repot kita ngurusnya. Aku bilang gitu. Tapi enggak juga. Enggak. Ya kalau aku tegur, aku marah jauh-jauh dia dari aku supaya nggak dimarah makan apa. Iya. Jauh-jauh dia diliriknya aku kan. Jauh-jauh dia supaya aku nggak negur dia mengambil makanan. Kalau Bu Ari, kesannya Kalau gimana Bu Ari? susah, ya. Bu Ari, kesan Bu Ari pribadi, Korea dan Dubai. Jelas lah luar biasa ya bagi saya karena pertama ya itu kan gratis semua ya. Kemudian di samping gratisnya juga sangat mewah itu. Kayaknya kalau beli paket aja ya kayak gitu tuh nggak dikasih orang yang mahal-mahal begitu. Iya. Nah itu yang aku lihat tuh. Kemudian memang aku bersyukur sekali di situ aku melihat waktu yang ke Korea itu kan ngelihat pohon ini yang aku baru tahu bahwa pohon Cemara. pinus ya cemara itu ternyata di musim yang dingin itu hanya pohon itu yang tumbuh yang kuat itu kan. Jadi aku memikirkan itu itu pohon itu segala musim gitu aku pikir kan. Jadi terus ada ide aku itu berpikir dari pulang Korea itu berarti Ngemwe ini segala musim ya seperti pohon itu pikir gitu kan. Nah itu yang aku dapat gitu. Aku dapat itu di Korea tuh itu yang aku dapat pas pulang aku bagi ke teman-teman itu kan aku bilang pohon itu cemara pinus yang di Korea itu dia segala musim dia kuat aku bilang gitu. Kenapa kita kalau kita Ngemwe itu sama aja ada musim kita low mungkin aku bilang gitu kan ada musim kita apa gitu ya
tapi kita kalau kuat seperti itu, ya itulah ilustrasinya kira-kira seperti itu, aku bilang gitu sama mereka. Itu. Kalau Dubai apa Bu yang dapat? Itu yang Korea. Kalau Dubai itu memang seringnya kan di dalam impian, di dalam ini aku itu di film-film itu yang naik-naik begitu itu kan adanya di dongeng ya. Rasanya cuman ada lihat di gambar-gambar, di dongeng, terus teman-teman yang biasanya pulang dari Dubai, dari mereka jalan-jalan ke daerah sana kan suka ada foto tuh, foto terus ada gambar balonnya, aku lihat kan, teman-teman yang pulang dari sana. Cuman aku tanya tuh gini, kamu foto kamu itu di lengket kayak gini, gimana sih rasanya naik itu yang seperti itu? Aku bilang yang balon gitu kan. Karena kebetulan saya kan dapatnya balon, dapat memang balon, saya ya? ngekliknya balon. Yang ngekliknya kan yang balon. Yang itu enggak, katanya aku cuman fotonya dikasih orang bingkai foto aja gitu, tapi nggak ngerti naiknya, katanya nggak pernah naik. Kata orang sih mahal, katanya gitu kan. Loh, kupikir, nah pas aku ke Dubai kan, oh ini, kupikir yang di fotonya teman-temanku yang suka bingkai foto mereka kalau pulang dari daerah sana, tapi nggak pernah naik, cuman ada fotonya lengket di situ, kupikir kan. Nah, terus aku merasa, oh gini, aku nih naik asli, kupikir aku kan naik benar-benar naik, kupikir gitu kan. Nah, di situ aku tuh kemudian kan hotelnya juga Mewah. luar biasa mewah sekali itu, memang semua cuman ada di mata, biasanya kan di gambar-gambar, terus melihat langsung gitu, terus menginjak dan merasakan langsung kan itu. Dan itu yang sangat kayak nggak percaya gitu rasanya. Jadi nilai kalungnya udah terbayar Bu ya? Nilai kalungnya terjual. Oh jauh. Jauh. sudah balik semua, ya jauh sekali. Jadi nggak nyesel, malah bersyukur. Iya. Itulah memang harus ada yang dikorbankan dan memang kita harus punya suatu keberanian lah Pelajaran gitu, bagus. untuk ambil sikap. Betul. Nah, harus berani ambil sikap untuk mau berubah gitu kan, nggak yang gitu-gitu Luar aja. biasa impiannya. Tiap sore nih, Kenapa? tiap sore pergi terus Iya. jual-jualan. Oh, ngembe. Iya. Ya, Ngemwe. saya jaga rumah. Oh, Pak Panji jaga rumah. Yang penting Pak Panji ikut ke Dubai sama Korea kan? Iya. Nah, dan ke Bali. Oh, ke Bali. Oh, iya. Ya. Jangan lupa ke Balinya juga. Jaga rumah juga penting itu, Pak. Jaga rumah. New Platinum itu kan di Bali kan, Iya. itu yang Iya, terakhir, iya. angkatan terakhir. di Bali ya. Iya, iya, Luar biasa berkesan. Aku bilang sama dia, aku nih jalan lah, aku bilang gitu kan, sudah pensiun nih, aku bilang aku harus kerja ngembe, nggak ada lain kerjaan, 100% ngembe ini sekarang kan. Kamu tugasmu, aku jalan urusan ngembe sama teman-teman, sama grupku, aku bilang gitu. Grup kita 2, aku bilang gitu. Kamu cuman doakan aja aku, Ya. aku bilang gitu. Saya berdoa. Jadi kerjaan apapun yang aku lakukan keluar rumah, kalau aku positif, kita positif, untuk di rumah juga, aku bilang, kamu ikut hasilnya aja yang penting. Iya. Yang Nanya. penting nikmati hasilnya. Pak Panji itu kan dulu pernah sakit ya, pernah stroke ya kalau nggak salah ya. Ya. Pertama kali Sampai kali ketemu Pak Panji belum sesehat ini ya. Iya, sekarang lebih sehat. Sekarang jauh lebih sehat gitu. Itu kira-kira apa tuh yang bikin Bikin Pak Pak Panji bisa lebih sehat sekarang? Nutrilite. Bisa ceritain nggak Nutrilite. Pak Panji Minum apa aja? Nah, salmon, salmon 3 sekali makan. Bos. 3 biji. Terus 3 kali 3 kali sehari. sehari. Sudah 9 tahun stroke. Sudah 9 tahun saya pensiun. Nah, saya 9 tahun ya. teman saya semua meninggal. Ada 5 orang meninggal. Tinggal saya di situ. Adik saya juga 3 bulan meninggal. Saya nggak menawarkan obat. Cuma saya makan obatnya di hadapan dia. Dia cuma ketawa-tawa aja. Saya sistem saya menawarkan obat itu udah mau saya.
Saya cuma contoh aja. contohin ya. Contoh aja. Saya makan. Nanti dia tanya, ada yang nanya, apa yang obat itu? Nah, baru saya jelaskan. Suplemen Biasa itu. ya. Nggak pernah saya. Tapi hebat Pak Panji ya, sementara teman-teman udah nggak ada, Pak Panji malah jalan-jalan Makin ke Korea sehat. terus ya, ke Dubai, ke Bali Ya, ya. Korea. Puji Tuhan, Ya, luar biasa. Iya, Bali, Korea, Dubai. Iya, iya. Tiga. keren. Semoga tahun depan kita ketemu di Hawaii ya. Amin. Hawaii. Enggak. Amin. Nah, Takutnya enggak. Agak putus-putus. Bu Ari. Bu Ari cerita Bu. Bu Ari kan jalankan bisnis ini kan tadi awalnya banyak nggak ngertinya tuh. Tapi yang saya lihat Bu Ari walaupun belum terlalu ngerti tetap aja gitu jalan gitu. Nah sebenarnya apa sih Bu yang membuat Ibu akhirnya pulang dari leadership seminar itu mau langsung jalankan bisnis ini? Semangat jalankan bisnis ini. Iya. Pertama, setelah LS itu saya melihat orang kan. Orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu satu. Satu itu. Kemudian kedua, saya sangat berterima kasih kepada upline yang mau membimbing saya. Dokter Joyce, Dokter Putu, Pak Herman, Dokter Ros. Saya suka nanya, terus mereka juga mau membimbing saya. Kemudian saya lakukan itu dengan semangat, dengan saya mulai belajar dengan impian. Nah, disitulah yang membuat saya, apalagi saya dengar istrinya Pak Eri Budin, kan ada semacam mimpi buruk gitu katanya kan. Nah, nightmare itu. Nah, jadi saya berpikirnya juga, oh iya ya pas LS gitu kan, kalau LS gitu mendengar yang ada ketakutan pas pensiun. Memang wajar sih orang pensiun tuh ada takutnya ya. Itu lumrah aja. Normal aja kan, ada ketakutan. Termasuk saya juga. Nah, tetapi yang saya inginkan kan seperti apa yang saya dengar dari CD-CD tentang bagaimana kalau kita suatu saat tidak mengerjakan tapi kita dapat duit. Nah, seperti itu yang saya hayal. Jadi impian saya adalah juga sekaligus ketakutan. Ketakutan, lalu muncullah semangat saya. Oh, saya harus punya 1 tahun, 2 tahun. Pokoknya soal waktu itu kan hanya tinggal waktu. Saya pikir kan begitu. Karena saya dengar di CD-CD dan waktu setiap LS itu saya dengar, karena saya sudah lebih 10 kali tidak pernah bolong LS ya. Saya dengar itu selalu mengatakan jangan berhenti. Nah itu aja, saya selalu fokus kepada bagaimana setahun, 2 tahun, dan seterusnya saya tetap ada di sini dan berapapun hasilnya saya akan tetap mensyukuri. Iya. Wah, Ibu 10 kali leadership seminar nggak pernah bolong Ibu ya? Iya, lebih 10 kali sudah. Hebat. Boleh kasih pesan nggak Bu ke teman-teman? Kadang-kadang ada yang grup saya baru 2 kali LS, 3 kali LS, belum dapat hasilnya, udah mau berhenti. Ada yang baru sekali LS, belum dapat hasilnya udah mau berhenti itu. Boleh kasih pesan nggak Bu ke mereka? Pentingnya apa sih sampai 10 kali nggak pernah bolong? Itu sebenarnya kembali kepada orang yang orang tersebut ya, kepada yang bersangkutan. Apakah dia tujuan dia itu LS? Apakah hanya mau belajar menganalisa orang, ataukah dia mau memang benar-benar serius untuk mau tahu dan berpikir hal yang positif untuk dirinya? Sebenarnya tergantung dari orang yang bersangkutan. Kalau saran saya sih,
kalau sudah ikut LS 1 kali, soalnya buktinya begini. Kalau saya LS 1 kali itu belum cukup untuk saya belajar. Bahkan sampai hari ini di LS itu saya selalu bertumbuh. Setiap LS itu ilmunya selalu baru. Beda terus dan selalu baru. Jadi setiap LS itu selalu beda dan selalu baru. Yang seragamnya itu adalah sama-sama tujuannya positif. Lingkupnya adalah komunitas yang positif semua. Itu yang inti dari LS itu kan yang sama itu adalah komunitasnya semua positif. Nah, itu yang membuat ini. Jadi buat anak muda, yang orang muda atau tua ya, yang baru sekali 2 kali sudah nyerah, tidak ikut LS lagi, saya sih tidak memaksa ya. Padahal kan ada yang bagusnya dipaksa gitu. Seperti ibu ya. Karena dipaksa itu kan, sukses itu kan dipaksa. Kalau miskin kan alami aja. Jadi jangan ini dulu, belajarlah, mau belajar ya, setiap LS itu hadir terus, karena untuk LS itu tempat bertumbuh itu nggak cukup, walaupun sampai kita kapanpun kita LS itu sampai 100 kali pun itu kita tempat kita belajar kok. Iya luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau saya mau tanya nih, di luar bisnis ya, di luar uang, perjalanan, dari MW dan Network 21, apa sih yang Bapak Ibu dapat gitu? Di kehidupan sehari-hari mungkin, atau di kesehatan, di hubungan gitu. Ada nggak pengaruh Network 21? Ada. Sangat berpengaruh. Apa aja Bu, boleh kasih contoh? Di kehidupan Ibu. Usia tidak menjadi ukuran seorang itu dewasa atau positif. Betul. Tetapi usia kami yang sudah seperti ini, kami juga belajar kok. Kami berdua biasanya kalau terutama setelah pulang dari Dubai, saya lalu evaluasi bisnis kita berdua ini seperti apa gitu. Saya evaluasi lebih ke berbicara ke diri saya sendiri. Karena Bapak kan orangnya stroke ya. Jadi kalau tidak nyambung, saya harus bicara terhadap diri saya sendiri. Saya evaluasi diri untuk kenapa sih bisnis, misalnya ada kekurangan teknik atau apa ya tentang bisnis saya, bagaimana saya mengevaluasinya, terus saya termasuk berarti dari kami berdua ini harus semakin ini terbukanya, terutama untuk pemulihan dalam keluarga. Saya belajar dari Network 21, dari N21 itu bagaimana suami istri bisa harus saling bersepakat, harus saling, ya bukan berarti yang sebelumnya tidak bersepakat, tapi maksudnya semakin bersepakat dan semakin menyatu gitu. Jadi aku bilang sama Bapak, kalau setelah yang pulang dari Dubai itu kan biasanya kita ini berdoanya kan nggak pernah gandeng tangan, aku bilang gitu. Nah cobalah kita perbaiki sekarang, kalau berdoa kita saling gandeng tangan, ya pegang. Jadi di situ saya juga merasakan pertumbuhan dari N21 membuat kami bisa mengevaluasi, bisa merendahkan hati kita untuk banyaklah halnya, mengurangi egois, mengurangi emosi, bisa mengendali diri, itu semua didapat dari N21. Dan juga dari, N21 kan termasuk baca buku ya, dengar CD, macam-macam. Itu memang kami dapat dari situ. Memang bagus sekali. Saya juga bersyukur ada di dalam N21. Kalau di luar itu, waduh, saya nggak bisa bayangkan. Mungkin sampai kami sudah menutup mata, mungkin masih mungkin kayak gelas itu retak-retak gitu. Saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Pak Panji sama Bu Ari waktu kemarin ke Dubai, kan sekeluarga tuh, bisa ajak anak dan mantu yang qualified juga.
nggak Iya. banyak loh keluarga yang Iya. di MW ya yang bisa bapak ibu anak mantu Iya. qualified pergi bareng-bareng. Ada Iya. perasaan khusus nggak tentang itu buat Pak Panji sama Ibu? Itu memang kalau diceritakan tuh kayaknya banyak ya yang diceritakan, semuanya itu sangat membuat kami bahagia gitu. Kami bisa berbahagia bisa pergi bersama-sama gitu kan. Itu suatu hal yang impian, salah satu impian. Belum pernah kami melakukan pergi bersama-sama Oh seperti ya, itu. sebelum ini belum pernah. Apalagi ini kan gratis. Belum pernah kami pergi yang bersama-sama seperti itu, pas bersama-sama. Memang belum pernah, baru itu. Ya. Kemudian yang semuanya gratis juga. Beban, jangan makan ini, jangan makan itu, kita nanti ada uang nggak ada. Nah, itu benar itu. Makan terus ya. Bu, ya. Jadi nggak ada yang perasaan berhemat-hemat gitu, nggak ada gitu kan, semua gratis kan. Dari Palangkarayanya bersama-sama, kemudian juga Jakarta. di mana kondisi Dada juga seperti itu, aku bisa mendampingi juga gitu kan. Jadi itu sangat sangat bersyukur sekali ya kepada Tuhan, karena aku ada di sini juga bisa tinggal berjuanglah ke depannya, itu berjuang Iya, terus betul, supaya ada iya. bisa lagi bersama-sama lagi. Kalau saat ini masih impian Bu Ari apa yang masih pengen dicita-citakan? Impian Pak Panji juga apa? Yerusalem. Apa tuh Pak? Kalau Pak Panji ini Yerusalem. suruhnya aku ditabung-tabung katanya buat ini, kita dua ini belum pernah ke Oh Yerusalem. ya, itu impian Betul. bagus, betul Bu. Mesti dicari gambarnya, Bu, tempel di tembok. Kita dulu juga nabung Iya, lama nabung. ya, ke Yerusalem, ke Israel. Apalagi selain itu? Jadi nabung. Ini kepala ikat pinggangnya masih nih. Apa tuh? Hmm. Oh, seleksi weekend ya. Ya. Selain itu apa lagi Bu impiannya? Ada lagi nggak cita-cita Eh, Bu Ari? Kalau impian kami berdua ini yang jelas ya, untuk usia saya begini sih, bukan berarti saya lalu tidak semangat lah pokoknya saya tuh. Yang penting ada uangnya. Soalnya aku sering ngomong ke Dokter Joyce juga, saya ini dok, yang penting ada uangnya. Kalau dapat challenge yang ke luar negeri lagi, gue bilang itu berarti itu bonus, gue bilang gitu kan. Yang jelas di sini kan ada uangnya, MW itu ada uangnya, gue bilang gitu. Itu yang pasti dulu buat kami hidup, gue bilang. Kan kami kan nggak ada bisnis lain selain MW, gue bilang gitu. Iya, iya. Soalnya PNS ini kan sudah pensiun juga masih dipotong, Oh, gitu, Pak. Bu, ya? Dipotong, Bu. Sedikit dan dipotongnya Masih sedikit. kredit. Masih, iya. Gaji kan masih dipotong sampai pensiun. Tapi gara-gara MW, Itu. Ibu bisa ini dong ya, nggak kekurangan ya. Tertutup. Tertutup semua. Betul, tertutup. Iya, benar-benar. Jadi Pak Panji Bu Ari ini teman-teman contoh yang luar biasa ya. Rendah hati, walaupun udah senior, udah punya pengalaman, tapi betul-betul mau belajar. Betul, itu loh. Rendah hati. Nah itu yang Iya, jarang iya, dimiliki iya, iya. orang lain Iya, ya. iya. Kadang-kadang orang yang masih lebih muda aja udah malas gitu Iya. belajar. Hal-hal baru di bisnis ini kan banyak yang kita perlu belajar ya. Tapi luar biasa loh, Iya. saya Kagum. kagum banget Kami gitu loh berdua sama Bu kagum, Ari di Pak usia Panji. yang udah mau pensiun. Pak Ari, Udah pensiun. Bu Ari sama Pak Panji waktu mulai kan Oh iya. mau pensiun gitu. Tapi mau belajar pakai MWID, Iya. mau belajar Pakai dengerin Instagram, CD pakai N21 Mobile, pakai Zoom ya sekarang pakai juga. Zoom, pakai Instagram, itu Contoh yang baik. iya, itu apa ya, kalau nggak ada sikap belajar pasti akan Betul. susah. Teman-teman yang denger nih mudah-mudahan belajar banyak ya. Iya, iya. Dari Pak Panji, Bu Ari ya, gimana mereka membangun bisnis ini. Kalau sehari-hari kegiatannya apa Bu? Boleh cerita nggak? Nge-MW-nya tuh gimana? Misalnya pagi bangun, presentasi, pergi kemana gitu. Kemarin lagi masih, kan saya nge-MW ini kan sebelum pensiun ya. 2 tahun sebelum pensiun kan saya nge-MW. Saya kerjanya paruh waktu.
Jadi gimana? Jadi paruh waktu, kemudian kalau pas lagi nggak ada kerjaan gitu, lagi bisa ditinggal-tinggal jam kantor, meja saya bisa ditinggal, saya sambil WA gitu sama teman-teman, ngantar barang gitu. Terus antar barang keluar kantor, kemudian ya bolak-balik lah gitu. Terus sore begitu pulang kantor, mandi, istirahat dulu sebentar, jam 7 malam itu Jalan. agak bisa keluar, pergi lagi. Sehari-hari Bu Ari Jadi nyetir seperti sendiri. itu. Ibu Ari kalau keliling tuh MW bawa mobil sendiri. Nyetir. Iya. Ya. Tidak mau Sehingga nyetir sendiri, ya. walaupun capek gitu ya nyetir sendiri Iya, memang. iya. Ya mau sih, kalau bapak juga susah, dia sudah nggak bisa Iya, nyetir. iya. Kalau anak-anak kan karena lain rumah dan mereka bobi dada kan mengerjakan bisnis Iya. mereka juga punya goal sendiri gitu kan. Kalau aku juga harus punya goal sendiri gitu. Sekarang kan sudah jarang sama mereka. Waktu awal-awal aja kami yang sama-sama. Waktu awal-awal kan karena mereka itu downline, kebetulan downline saya kan masih bisa bersama-sama. Ketika sudah bertumbuh, sudah grupnya masing-masing sudah bisa bertumbuh, bisa mandiri masing-masing sudah. Terus mereka juga punya goal sendiri. Nah, ketinggalan lah aku goalku Iya, gimana? iya betul. Masih keluar kota nggak Bu Ari? Atau perginya jauh-jauh pada deket-deket tuh di Kalimantan? Kadang-kadang kalau pas ini bisa sampai ke luar kota, bisa sampai kadang-kadang juga ke Kasongan, ada keluarga di sana. Yang ke Buntok, juga ke Kapuas, kadang sekali-sekali ke Banjarmasin. Gitu. Nyetir sendiri, juga nyetir sendiri tuh. Hebat banget. Ya mau tidak mau kalau ingat dengan impian, dan impian itu pasti goal kita juga ada, harus punya goal gitu ya. Jadi kita harus bisa gitu aja pikiran. Apalagi saya nggak terlalu. Apalagi di masa pensiun ini ya. Yang penting jalanin aja, saya sesantai-santainya jalanin aja. Betul, di masa pensiun jadi Bu Ari dan papanya ada kegiatan kali ya. Iya. Ada kegiatan iya. sehingga otaknya Yang MW ini otaknya tetap jalan gitu Bu ya. Tetap ngurusin online Betul. yang bandel kali atau apa gitu. Kalau di grup Pak Panji Bu Ari, produk MW apa yang paling laku di grup Ibu? Paling laku itu Nutrilite sama ya home Oke. home care, personal care, terus sama Nutrilite. Itu memang semua inilah menjadi konsumsi banyak teman ya, itu personal care. Oh iya. Gimana sih cara Ibu nawarin Nutrilite di Palangkaraya? Kan di sana nggak ada ADC, Bu ya, nggak ada toko, semua harus barangnya dikirim dulu online. Boleh nggak berbagi sama teman-teman? Caranya Ibu gimana tuh di kota itu? Waktu kebaktian. Itu saya punya barang. Kalau orang berpenyakit itu banyak Pak, sebenarnya berpenyakit itu banyak sekali. Cuman kadang-kadang mereka kan selalu mengandalkan kami sudah ke dokter gitu. Terus kalau ini saya tawarkan ini bisa kayak salmon gitu ya. Yang paling laris itu kan salmon, terus Bayosi itu double layer, karena teman-teman kantor kan suka capek kan nih double layer. Yeah. Nah itu memang membutuhkan waktu. Kadang-kadang kita membutuhkan waktu itu menjelaskan. Nggak bisa kalau kita langsung tek gitu, kayaknya nggak bisa. Kalau saya kayaknya nggak bisa. Gimana cara itu? Kita harus menjelaskan, memang harus dijelaskan benar-benar. Kemudian ada bahan pembanding. Nah, bahan pembanding itu suka aku tidak di-share gitu kan, karena kelihatan kulitnya. Takutnya kita kan dimarah orang ya kalau kita ini. Cuman pembandingnya ini, coba lihat ini, gue bilang itu. Nah ini kalau ini dibanding dengan ini seperti ini. Nah itu. Jadi di situ kayaknya memang membutuhkan
kita untuk membandingkan terus apa yang kita rasakan. Soalnya contohnya gini, kayak salmon. Salmon itu kan saya tergantung dengan, saya kan orangnya migrain sama vertigo ya Pak ya. Dari sudah 20 tahun lebih saya kena itu. Nah, migrain sama vertigo itu saya sudah 20 tahun lebih yang saya berlangganan tidak bisa lepas dengan ini, dengan neuralgin. Nah, obat neuralgin tuh. Nah, itu 20 tahun lebih saya. Kalau nggak minum neuralgin, itu saya tuh langsung kambuh. Vertigo sama migrain. Jadi dalam tas saya tuh entah tas, entah dompet, pokoknya di mana-mana tuh pasti ada yang namanya neuralgin. Nah, kemudian begitu saya ketemu salmonnya ini Nutrilite, di situ botol yang kedua dan seterusnya. Saya sampai sekarang sudah nggak pernah lagi makan neuralgin. Mulai botol kedua sampai sekarang Ibu lepas dari obat kimia itu. Iya, botol kedua dan seterusnya sampai hari ini itu saya nggak pernah menyentuh yang namanya neuralgin, itu sudah nggak pernah. Ibu berapa kalau minum Asli dosisnya itu Bu? Pak. Kalau yang Ibu vertigo ininya, salmon omeganya. Itu bisa sampai 2 kali sehari. 2 kali 1. Bisa 3 kali bisa. Kalau dia kambuhnya luar biasa 3 kali. Itu kan ngeri sekali sebenarnya obat itu. Obat kimia itu. Takut ginjal kan, ujung-ujungnya kan katanya ginjal sama jantung. Kalau yang Nutrilite salmon Bu, berapa Bu? Ibu minumnya, dosisnya? Itu diajar sama dokter Putu waktu itu. Tensi saya kan pas saya kambuh nih, tensi kan waktu itu 100 hampir 170 ya waktu itu. Langsung saya nggak bisa, waktu kawin Cika itu saya kan nggak hadir itu. Ya asma juga saya nggak pernah kambuh lagi asma. Ya saya ada asma orangnya Pak. Itu Bu. Jadi itu saya dikasih resep itu sama dokter Putu. Kebetulan ada dokter Putu waktu mereka Cika kawin. Dikasih 2 pagi, 2 siang, 2 sore, 2 malam gitu kan. Jadi 2 gitu. Awalnya 2 1 minggu seperti itu, 2 Jadi 3 kali sehari. Kemudian disesuaikan lah gitu. Nah sampai hari ini saya memang nggak pernah lagi pusing gitu tuh. Nggak pernah. Hebat Ibu. Memang hebat tuh. Terima kasih tuh sharingnya soal itu tadi tuh ya. Teman-teman mungkin mesti perlu lebih percaya lagi sama Nutrilite ya. Benar. Bahwa ya menghilangkan obat-obat kimia tuh dampaknya besar sekali kalau bisa menghindar dari obat kimia Bu ya. Bu Ari jalankan bisnis ini, kendala terbesarnya apa Bu? Tantangan terbesarnya apa? Tantangannya itu sebenarnya ada banyak ya. Artinya kita kan kalau PHP itu sih sudahnya ya, di PHP itu. Cuma mental saya nggak masalah. Iya, PHP. Saya nggak jadi masalah buat saya yang namanya PHP orang itu. Kadang-kadang juga bisa disindir-sindir gitu kan dari, tapi udahlah itu nggak apa-apa, itu namanya proses. Nah, tantangan yang terbesar itu ya diri kita sendiri sebenarnya, diri saya sendiri. Artinya gini, tantangan saya itu, kalau saya datangnya malas kan normal ya, orang itu kadang-kadang kan low gitu. Terus mau tiduran lah gitu. Nah itu tantangan terbesar sebenarnya itu ya diri sendiri. Kalau kita keluar itu, kalau DPHP terus apa, itu hal yang biasa lah, normal lah. Yang penting kita suka dengar CD, baca buku, dengar CD. CD kan aku paling banyak itu CD-nya, CD di mobil kan suka setel juga tuh, CD-CD yang fisik.
Nah itu Pak. Terus Pak Tejo itu sudah dengar. Oh ya, ini Pak Tejo juga lagi nonton nih. Sudah, ini ku dengar lagi kan kalau kemarin malam kan sama bapak ku pakai speaker itu kan. Nih, ku bilang ini bapaknya, ini orang tuanya Pak ini, bilang Pak SR didengar. Oh, iya. Kalau ketemu si milik Iya, ini. iya. Jadi tahu ya si milik itu. Wah itu aku bilang disebutnya itu anaknya itu ya itu Pak SR, aku bilang gitu itu waktu itu kan gitu. Tapi emang Hebat ya orang tua. Iya, itu Bapak Ibu juga bisa menginspirasi seperti itu. Apalagi Pak Panji ini kalau setiap kali kita LCGA di Palangkaraya ya, teman-teman Pak Panji itu ikut main game loh. Iya. Bahkan hampir semua game ya Pak Panji ikut main ya. Jepit balon di LCGA, di LC Weekend, ya. Di LC Weekend main game itu. Iya, bener Banyak loh. foto-fotonya di Instagram. Semangat juga. banget tuh Pak Panji. Ada lagi pertanyaan, Devi? Nah, sekarang gini, Pak Bu, kan ini di masa seperti ini kan nggak boleh keluar ya. Mungkin di Palangkaraya belum terlalu ketat ya, tapi kalau di sini nggak boleh keluar. Gimana sih Ibu sama Bapak? Ya mungkin Bu Ari kali yang kemarin-kemarin saya lihat Bu Ari itu banyak tantangan untuk belajar digital itu Bu ya, dari Instagram ya itu. Tapi sekarang hebat loh Ibu, luar biasa. Boleh kasih tips nggak Bu? Karena banyak teman-teman grup kami juga ya, yang seusia Bapak Ibu mikir, udahlah males lah belajar itu gitu loh. Tapi kalau progresnya Bu Ari ini kami perhatikan luar biasa. Bahkan Zoom-nya sekarang udah bisa gitu. Boleh berbagi nggak Bu? Baik Pak. Terima kasih. Kalau untuk digital itu awal saya ngerjakan MV itu memang saya pakai HP yang jadul. Nah, di situ tantangan saya yang terberat ya awalnya saya ngerjakan MV